dia memulai dengan mempertanyakan, bukan mempertanyakan, sebenarnya mau menegaskan bahwa yang namanya kata Indonesia itu adalah kata yang benar-benar baru, dalam arti kata bahwa kata Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan sejarah masa lampau. Dia gunakan istilah pre-Indonesia, pra-Indonesia. Jadi pra-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya Nian Anhar dan juga Ayah. Dan kali ini kita akan mendengar Ayah bercerita tentang satu hal yang penting yang mungkin menjadi pertanyaan banyak dari kita, tapi belum banyak referensi yang mendiskusikannya secara menyeluruh gitu. Nah, yang akan kita dengarkan dari Ayah itu adalah cerita di balik nama Indonesia. Bagaimana nih ya? Kan memang banyak sih sebetulnya yang bertanya sebetulnya nama Indonesia tuh dari mana gitu? Apakah dari mulai di Sumpah Pemuda kah? Atau misalkan dari kerajaan zaman dulu kah? Atau bagaimana? Iya, baik. Saya kira memang selama ini kita cuma menyebut Indonesia sebagai kita sebagai bangsa. Bahkan saya ingat ketika saya masih dari SD, SMP, SMA, tidak ada tuh guru yang memberitahu asal nama Indonesia itu dari mana dan bagaimana kemudian dia berproses digunakan menjadi nama bangsa sebagai sebuah identitas kesatuan, identitas politik dari sebuah bangsa terjajah untuk melepaskan diri dari merdeka, menjadi merdeka. Iya, yang kita tahu Nusantara, terus udah gitu tiba-tiba adanya Indonesia. 17 Agustus 1945 Indonesia. Gitu. Sebenarnya kata Indonesia itu adalah hasil penelitian dari antropolog, etnolog asing. Ada seorang antropolog yang dulu bekerja di Kesultanan Malaya ketika itu kan dijajah Inggris. Lalu ada seorang yang bernama Earl. Nah, ini yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia. Earl itu adalah orang pertama yang menggunakan kata Indonesia untuk wilayah di Asia untuk wilayah di sebuah wilayah di Asia Tenggara. Ya, jadi lalu kemudian, tetapi ini pun sering terjadi perbedaan juga. Misalnya Bung Karno di dalam ceritanya kepada Cindy Adams, Cindy Adams, menyambung lidah rakyat, dalam autobiografinya itu dia katakan bahwa kata Indonesia itu berasal dari seorang etnolog Jerman bernama Jordan. Seorang sarjana di negeri Belanda. Nah, tetapi oleh seorang sarjana Jepang, Akira Nagasumi,
guru besar ilmu sejarah Asia Universitas Tokyo, mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Bung Karno itu mungkin hanya benar separuh. Oh, hanya benar separuh. Iya, jadi Indonesia ya, seperti itu. Lalu kemudian dia lanjutkan bahwa kata Indonesia sebenarnya berasal dari sebuah judul buku yang ditulis oleh seorang antropolog Jerman. Judul bukunya itu bahasa Jerman tentu, Indonesian Oder die Inseln des Malaysian Archipel. Indonesia atau pulau-pulau dari Kepulauan Melayu. Bastian, sarjana antropolog. Nah, tetapi kata ini pun oleh Hatta ditolak. Ya. Dia katakan bahwa tulisan yang dibuatnya di negeri Belanda untuk suatu berkala, The Socialist, dia mengatakan bahwa seorang yang bernama Kramer yang dibuatnya pada tahun sebelumnya. Dengan penemuan Kramer ini, maka orang-orang sekarang sadar bahwa nama Indonesia dan nama orang-orang Indonesia lebih tua daripada disangka semula. Gitu. Jadi penggunaan awalnya saja terjadi siapa sih? Hatta Soekarno mengatakan seperti itu. Ya. Lalu kemudian ada lagi lebih dulu, yaitu yang bernama Logan. Logan ini juga seorang Inggris dan menulis sebuah artikel di Ethnology of Indian Archipelago dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia dalam tahun 1850. 1850. Nah, ya. Kalau orang mengikuti pikiran Kramer, mungkin orang bisa mengatakan bahwa bapak dari kata Indonesia itu adalah Logan, bukan Kramer. Ya. Atau sebenarnya juga ada yang lebih dahulu dari Logan yang saya sebut tadi, Errol itu lebih dulu, dan Logan mengambil istilah itu sebenarnya dari Errol. Nah, Errol itu ada di kerajaan Melayu kan, Melaya. Apa maksudnya ayah mendapatkan informasi itu dari buku atau dari majalah juga? Dari majalah. Nah, dari majalah yang sama yang tadi. Dari majalah Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia dalam tahun 1850. Jadi Errol rupanya Logan rupanya membaca itu lalu kemudian. Nah, dalam perkembangannya kemudian itu menariknya apa? Lalu kan ketika Ki Hajar Dewantoro atau Suryadi Suryaningrat itu dibuang ke negeri Belanda karena mendirikan partai Indisi Partai bersama Cipto Mangunkusumo dan Douwe Dekker, maka karena ini dianggap ekstrim, mau merdeka, jadi gerakan nasionalis. Lalu kemudian mereka ditangkap, dibuang. Nah, yang menarik itu apa? Di negeri Belanda sudah ada organisasi
Indonesisi Vereniging. Nah, tetapi di balik itu ternyata Suryadi Suryaningrat ini mendirikan suatu kantor berita dengan menggunakan kata Indonesia. Jadi tahun 1913 dia dibuang tahun 12. Nah, jadi dari segi lalu kemudian kata ini kemudian nanti oleh pemimpin pergerakan diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, Di Hatta pernah menjadi ketua di situ, lalu kemudian memperkenalkan kemana-mana nama Indonesia itu, dan jadi kalau kita lihat bahwa ketika para antropolog menemukan atau menggunakan kata itu baru terbatas sebagai suatu nama wilayah geografis. Wilayah geografis di Melayu ya? Di Asia, di sebuah wilayah Asia Tenggara. Kepulauan, karena kepulauan, archipelago. Kepulauan. Nah, lalu dalam perkembangannya, jadi kalau dilihat dari tahapnya, tahap pertama ketika ditemukan kata Indonesia ini ditemukan oleh para antropolog, itu ya baru berupa hasil penemuan ilmiah dan di sekitar hanya identitas dari sebuah wilayah geografis, kepulauan geografis. Nah, tapi ini kemudian dalam tahap selanjutnya menjadi sebuah alat perjuangan identitas baru dari kaum nasionalis. Kan begitu. Jadi hasil penelitian antropologis orang asing ini oleh para pejuang, anak-anak muda berjuang mau merdeka, termasuk Ki Hajar itu nanti, dan selanjutnya Hatta nanti di negeri Belanda itu kemana-mana ke Eropa memperkenalkan nama itu. Jadi dari nama hasil penelitian antropologi secara ilmu wilayah tertentu kemudian berkembang menjadi sebuah nama ideologis untuk sebuah identitas baru dari sebuah bangsa yang mau melepaskan diri dari ketertindasan penjajahan, gitu. Jadi ada proses seperti itu. Nah, yang menarik lagi selanjutnya dari nama ini adalah setelah digunakan lalu dipertegas tahun di negeri Belanda ada manifesto politik yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia, bahkan majalah Perhimpunan Indonesia itu nanti berubah menjadi Indonesia Merdeka di negeri Belanda. Nah, itu tahun 25, manifesto politik tahun 25 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia. Nah, tahun 28 di Indonesia pemuda-pemuda mengadakan kongres. Sebenarnya ada 2 kali kongres itu. Kongres 26 dan 28. 26 gagal merumuskan, lalu 28 berhasil merumuskan 3 pertanda identitas yang menegaskan dirinya sebagai bangsa, sebagai bertanah air, dan sebagai berbahasa Indonesia. Nah, ini kan menunjukkan sudah ada semacam pernyataan keutuhan diri sebagai sebuah bangsa. Kita sudah punya nama bangsa, kita sudah menyebutkan tanah air kita sudah punya bahasa. Gitu. Nah,
Tapi dalam perkembangannya kemudian, sastrawan mengambil alih. Nah, itu nanti yang perdebatan di antara sastrawan dan ilmuwan juga, itu diambil alih, lalu dan ini dimulai oleh seorang yang bernama Sultan Takdir Ali Shahbanan. Memang orang ini memang saya kenal secara personlik, dan saya tiap kali dia ke Jogja saya pasti mengantar. Saya banyak mendapatkan ilmunya. Iya. Orangnya memang energik. Umurnya ketika saya kenal sudah 60-an, tapi energik. Iya. Ya, berbicara itu selalu dengan menarik. Nah, dia memulai dengan bukan mempertanyakan, sebenarnya mau menegaskan bahwa yang namanya kata Indonesia itu adalah kata yang benar-benar baru, dalam arti kata bahwa kata Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan sejarah masa lampau. Dia gunakan istilah pre-Indonesia, pra-Indonesia. Jadi pra-Indonesia dan Indonesia itu tidak berkaitan. Jadi bagi Sultan Takdir, Indonesia itu adalah sesuatu yang baru dan diciptakan oleh orang-orang yang menghendaki sebuah perubahan dan dengan semangat yang berbeda. Gitu. Nah, lalu dia katakan kita harus mengambil semangat Barat. Gitu. Kalau kita mau maju, kalau kita mau berkembang sebagai sebuah bangsa, maka Indonesia jangan dikaitkan dengan pra-Indonesia. Jangan dikaitkan dengan sejarah. Sejarah Indonesia. Sejarah sejarah itu konteksnya apa menurut Sultan Takdir? Sultan Takdir mengatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Ya, jadi dalam periode apa yang dikatakan pra-Indonesia? Pra-Indonesia itu pokoknya ke masa lampau, Borobudur, segala macam, Diponegoro, bagi Sultan Takdir, Majapahit itu tidak ada guna, itu cuma abu-abu sejarah. Majapahit tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Bagi dia nggak ada itu, Sriwijaya, pra-Indonesia itu. Nah, maka itu terjadi pada tahun 1935 kalau nggak salah. 1935. Belum kemerdekaan benar. Memang iya, jadi polemik kebudayaan itu terjadi pada tahun 30-an. Dan siapa yang memulai? Sultan Takdir. Dan dalam pengertian Sultan Takdir, maka kita Indonesia itu adalah sebuah semangat baru yang mau menciptakan sesuatu yang baru juga. Dan itu tidak ada kaitannya dengan pra-Indonesia. Nah, gitu. Nah, lalu kemudian pendapatnya Sultan Takdir ini ditolak oleh sesama sastrawan juga, gitu. Ya, ditolak. Jadinya polemik kebudayaan. Makanya polemik kebudayaan, makanya dipakai istilah itu, polemik kebudayaan. Ya, jadi ada fase-fasenya, ya. Tapi orang Jepang ini sebenarnya menarik juga ketika sebelum dia berbicara, yang berbicara Yamamoto
Haruki. Ini seorang guru besar, jadi dari Jepang. Yang menarik ini, ketika sebelum dia berbicara tentang polemik kebudayaan, Ya. dia mengawalinya dengan memberikan satu gambaran yang diperoleh dari sebuah novel, Salah Asuhan. Ya. Kau pernah baca kan? Baca. Semua Salah rata-rata baca, mungkin anak sekarang enggak. Ya, jadi Salah Asuhan ini dijadikan Ya. sebagai latar belakang untuk masuk menerangkan tentang polemik kebudayaan, polemik kebudayaan. Karena apa kan di dalam Salah Asuhan kan Iya. diberi gambaran seorang Hanafi Iya. yang oleh ibunya kemudian disuruh sekolah barat dan kemudian berhasil. Ya, terus jadi Lalu kemudian dia waktu masih kecil berkenalan dengan seorang Kori. ya. Kori ini ibunya orang Minangkabau, tapi ayahnya orang Prancis. Ya. Tapi sejaman lalu tinggal bersama di sebuah kampung. Nah, rupanya ada hati kan? Iya. Nah, lalu kemudian tetapi dalam perkembangannya ternyata bahwa Kori sebenarnya tidak ini sama Hanafi kan. Ya. Nah, lalu kemudian nanti ceritanya Hanafi kemudian berhasil gagal dengan Kori, kemudian dia kawin dengan sepupunya kan, Iya. anak. Lalu ya makanya ada istilah salah asuhan itu, tapi siapa yang salah? Apakah ibunya yang mendidik anaknya untuk barat? Iya. Lalu kemudian Hanafi membuang budayanya, tapi ya segala macam seperti itu. Nah, apa yang mau ditunjukkan di situ sebenarnya dengan latar belakang ini mau memperlihatkan bagaimana pergumulan yang terjadi sebenarnya dalam novel itu sebagaimana yang diperbincangkan di dalam polemik kebudayaan itu. Oke. Ya kan, yang dipersoalkan adalah baratisasi. Ya. Iya kan? Westernisasi. Westernisasi atau istilah gunakan di sini Baratisasi. baratisasi gitu. Oke. Nah, disitulah terjadi pergumulan. Pergumulan sampai ditulis dalam berbagai surat kabar sebenarnya waktu Ya. itu. Balas gitu ya? Berbalas. Ada juga kongres di situ nanti, ada kongres segala macam. Jadi lalu kemudian setelah Sultan Takdir mengeluarkan pendapatnya, ya, dan ini semua adalah siapa namanya? Orang angkatan, kalau dari segi angkatan sastrawan, mereka ini angkatan pujangga baru. Ya. Iya kan? Pujangga baru ya. Pujangga baru. Nah, lalu kemudian mereka menariknya itu adalah karena Sultan Takdir dikerubuti, dibombardir dengan pasir. iya. Kan biasanya itu. Jadi Tapi kan bukan hanya ada yang pertama mengkritik dia itu Sanusi Pane, iya kan. Lalu kemudian ada Purbacaraka, ya. Lalu kemudian ada Dr. Sutomo, ya. Ada Ki Hajar juga. Nanti karena Ki Hajar kan sudah kembali dan mendirikan taman siswa. Tetapi apa yang mengapa saya mau membicarakan ini sekarang? Saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa nama Indonesia itu diperoleh tidak dengan sendirinya dan gampang, tapi dia adalah merupakan suatu kesepakatan yang melewati suatu proses pergumulan pemikiran. Iya.
Itu yang penting. Jadi terlepas daripada di sini ada tahap-tahap yang ya, dikemukakan oleh siapa, Yamamoto Haruki, Ya. bahwa buku polemik kebudayaan terdiri dari 149 halaman. Polemik pertama menuju masyarakat kebudayaan baru Indonesia pra-Indonesia oleh Sultan Takdir. Nah, lalu kemudian dibalas oleh siapa namanya? Iya. Itu yang penting. Jadi terlepas daripada di sini ada tahap-tahap yang ya, dikemukakan oleh siapa, Yamamoto Haruki, Ya. bahwa buku polemik kebudayaan terdiri dari 149 halaman. Polemik pertama menuju masyarakat kebudayaan baru Indonesia pra-Indonesia oleh Sultan Takdir. Nah, lalu kemudian dibalas oleh siapa namanya, Sanusi Pane, dengan menulis sebuah artikel Persatuan Indonesia. Ya. Lalu kemudian dibalas lagi oleh Sultan Takdir menuju masyarakat dan kebudayaan baru, ditambah dengan catatan-catatan dari Sanusi Pane lagi. Itu bagian pertama. Lalu polemik kedua, semboyan yang tegas, juga ditulis oleh Takdir Ali Sahbana. Lalu kemudian pendidikan nasional menyambut pemandangan Sultan Takdir oleh Sutomo, Dr. Sutomo. Sekali lagi semboyan tegas, Sultan Takdir lagi mencari perholding Cindra Bumi. Jadi ada di sini apa namanya, yang melawan, yang menggerubuti Sultan Takdir itu ada ilmuwan, Iya. ada politikus, Ada sastrawan juga. ada ya sastrawan tentu, pasti Sanusi Pane, tapi juga wartawan. Oh. Jadi tapi dia bertahan sendiri. Ya. Ya, dengan nah, intinya sebenarnya mau mengatakan ya, kalau kita mau maju ya kita harus meniru barat, rasionalisme Ya. gitu segala macam ya. Dan yang dia maksudkan di situ adalah keinginan untuk menunjukkan sesuatu yang baru, dalam arti kata bahwa Indonesia itu adalah isinya semangat baru. Iya, semangat baru. Jangan disamakan dengan pra-Indonesia semangatnya, karena sebenarnya pra-Indonesia itu semangatnya mandek. Kalau mau kata kasarnya seperti itu, kita mandek itu karena kita tidak bisa apa-apa gitu. Nah, kalau saya kan sudah menonton nonton apa tadi, Kiai Santan, Raden Ki Santan. Apa yang menarik, mereka berkelahi dengan menggunakan ilmu kanuragan, segala macam, dengan segala macam mitos segala macam. Nah, jadi di antara mereka yang itu yang digunakan, karena ya kita tidak bisa merdeka dengan itu, tidak bisa maju dengan itu kan. Itu jadi tetapi sebenarnya yang dipersoalkan juga di sini adalah kesinambungan sejarah itu. Iya. Dalam arti kata bagi Sultan Takdir, ya udah selesai. Jangan menganggap bahwa Indonesia ini adalah kelanjutan dari masa lalu yang pra-Indonesia. Okay, ya. Nah, tapi tidak di sini. Orang yang berbeda pendapat itu juga tapi tidak ada ikut dalam polemik. Itu Yamin.
Bagi Yamin itu Indonesia sudah 3 kali. Oh, Indonesia pertama itu Sriwijaya, iya. Indonesia kedua itu Majapahit, Indonesia ketiga Republik Indonesia. Oh, itu Yamin nulisnya apa Ya, tuh? ada bukunya. Oh, oke. Ada Jadi, bukunya. dan itu berbarengan atau Enggak, di luar setelah ini yang memulai tahun 30-an. yang memulai duluan itu adalah Sunan Takdir ya? Takdir, Yang ya. istilahnya bukan memulai dalam arti apa memancing kekerasan pikir sih sebetulnya. Iya, iya. Indonesia ini mau dibawa kemana? Iya, Negara ini tuh negara seperti apa gitu? Jadi sebenarnya Sultan Takdir menariknya itu mau memberikan suatu pemikiran baru Iya. bahwa kita jangan hanya menggunakan kata Indonesia, tapi nama Indonesia itu sebenarnya apa? Ya, Dan makna ini ya, Pak, ya. makna. Memberi makna Memberi pada kata Indonesia yang kita gunakan sebagai identitas diri kita, Iya, sebagai satu bangsa, itu maknanya apa? iya betul. Nah ini dia bilang kalau begitu kita punya semangat baru. Kita berikan semangat baru, dan semangat baru itu dari mana? Ya dari Barat. Iya. Dengan segala macam ilmunya, Renaissance, Iya, enlightenment-nya juga. enlightenment. Iya, justru Sultan Takdir sangat tertarik dengan Renaissance itu. Iya. Nah, itu yang menjadi tolok ukur juga. Nah, bagi dia tidak ada perkaitan antara apa namanya hubungan ya dalam menuju masyarakat dari kebudayaan baru Indonesia dan pra-Indonesia. Sultan Takdir menegaskan setegas-tegasnya perlunya untuk mengidentifikasikan sejelas-jelasnya arti kata Indonesia. Jadi dia buka ini bukan tanpa tujuan, bukan sekedar sebuah tulisan yang mau berbeda, Iya. bukan, tapi benar-benar mau mengatakan kepada pembaca, mari kita kata Indonesia kita berikan makna. Iya. Dan bagi dia yaitu Semangat baru. ya, mengidentifikasikan sejelas-jelasnya arti kata Indonesia. Ia menganggap pengidentifikasian ini sangat perlu dan penting karena menurut pikirannya kata itu telah dipergunakan secara sesuka hati, dan oleh karena itu arti kata itu pun telah menjadi sangat kabur. Nah, jadi Jelas ya, jelas sebetulnya tujuannya Sultan iya, itu memulai. ia mencari alasan dari kacau balaunya dan kekaburan pada fakta bahwa kata itu telah menjadi populer dan dipakai secara umum. Ya, jadi kita udah pakai tapi kita nggak ngerti. Apakah hanya sekedar nama Iya. atau memang ada makna gitu. Iya, walaupun makna itu pun juga akan membawa sebuah apa ya arahan sih sebetulnya ya, mengarahkan kita mau membuat Indonesia ini seperti apa gitu. Nah, lalu dia katakan dalam pandangan Sultan Takdir Ali Shahbana, kata Indonesia sudah menjadi kata pengganti untuk pribumi, maka dijadikan sebutan yang dapat diberikan kepada segala sesuatu yang pernah terjadi pada masa yang lalu dan sedang terjadi pada masa kini di dalam lingkuran Kepulauan Nusantara. Nah, bagi suku dia menariknya itu, dia katakan Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol itu kan memang merupakan apa namanya, tapi mereka tidak berjuang untuk Indonesia.
Hanya kerajaannya mungkin ya. Iya, Iya mereka kan? berjuang untuk Berjuang kerajaan mereka. kerajaannya ya. Nah, itu yang tapi pikirannya inilah yang menjadi pikiran Sultan Takdir, inilah yang menjadi pendorong dari semua, sehingga dia dikerubuti oleh Sanusi Pane, sastrawan, Jadi akhirnya dikerubuti, memancing orang-orang memancing orang berpikir berpikir lebih dalam, lebih jauh, tentang dan ya. siapa yang menarik bagi Sultan Takdir ini sampai mati dia pegang ininya, Sudah dia iya dia pikirkan, iya. Nah, lalu apa yang dia maksud dengan semangat Indonesia? Ada 3 unsur: kesadaran akan jiwa dan tenaga bangsa Indonesia sendiri, Indonesianya sendiri. Nah, jadi kesadaran akan jiwa dan tenaga bangsa Indonesia sendiri. Lalu yang kedua, kemajuan untuk bersatu yang berdasarkan pada kepentingan dan cita-cita bersama-sama. Dan yang ketiga, hasrat akan meningkatkan kedudukan bangsa di dunia. Jadi cita-citanya ke depan memang. Nah, apa yang dipikirkan itu memang ke depan. Di unsur pertama misalnya, semangat keindonesiaan itu ialah ciptaan abad ke-20, ialah penjelmaan kebangunan jiwa dan tenaga. Jadi Indonesia itu bukan sekedar istilah, tapi di dalamnya ada semangat yang memberi ruang orang untuk ke depan. Iya. Yeah. Itu makna iya. Lalu kemudian unsur keduanya dikatakan baik di dalam bangunan Sriwijaya maupun dalam bangunan Majapahit tidak ada sekali-kali terdapat hakikat semangat Indonesia. Iya sih, karena kan yaitu kemauan untuk bersatu yang didesak oleh keinsafan akan kepentingan dan akan cita-cita bersama. Itu yang dia. Kemudian yang ketiga ditulisnya, berbicara tentang masyarakat dan kebudayaan yang baru, tentulah yang dimaksud masyarakat dan kebudayaan Indonesia Raya seperti tergambar dalam hati segala penduduk kepulauan ini yang mengharapkan tempat layak bagi negeri dan bangsanya di sisi negeri dan bangsa lain di muka bumi. Jadi menghendaki kesejajaran kan. Iya. Jadi inti yang mau dikemukakan ini, melihat Indonesia dengan menggunakan kata Indonesia itu ya jangan dilihat sebagai sesuatu yang sama dengan kelampauan dan tidak ada kesinambungannya dengan itu. Nah, itu yang melahirkan sebenarnya intinya itu, ini yang melahirkan polemik dari orang-orang yang mengerubuti dia. Bagi mereka yang mengerubuti dia tidak. Jadi misalnya Sanusi Pane katakan, ya kita masih tetap memerlukan dan kita ada kesinambungan, ada bagian tertentu dari Majapahit, dari Sriwijaya yang tetap akan menjadi bagian dalam proses kita. Yang lainnya juga seperti itu, karena tidak mungkin sejarah ini tidak ada kesinambungannya, putus begitu saja. Nah, jadi artinya apa? Artinya memang di sini terjadi pergumulan ketika kita menjadi bangsa,
bagaimana kita membangun sesuatu yang baru tentang diri kita, untuk mengenal diri kita, tetapi juga dalam batas tertentu ya kita harus mengenal sejarah, dan Sultan Takdir juga tidak menolak sebenarnya terhadap pengenalan sejarah kelampauan kita. Cuma bedanya jangan dianggap bahwa Indonesia itu diambil dan merupakan kesambungan, persambungan dari masa lampau itu. Indonesia itu sesuatu identitas baru yang betul-betul baru, dengan semangat baru, dengan tujuan baru, dan sebagainya. Nah, itu yang membedakan mereka dengan orang-orang yang mengerubuti dia. Menarik sih, menarik bagi saya. Nah, apa makna dari ini untuk kita? Iya. Nah, bagi saya sebagai seorang yang belajar sejarah, himbauan kelampauan dari polemik kebudayaan mau mengatakan kepada kita kini bahwa kita yang hidup sekarang jangan menganggap Indonesia itu sebagai memang ada dan dia langsung ada, dan Anda menikmati keindonesiaan sekarang seakan-akan sudah jadi seperti itu. Tidak, Indonesia itu adalah sebuah hasil pergumulan. Dia pergumulan secara otak, ide, tapi juga pergumulan secara fisik ketika kita mempertahankan kemerdekaan itu. Itu yang harus dipahami oleh anak-anak generasi kalian nanti. Jangan nganggap mungkin generasi berikutnya. Ada beberapa hal juga yang memang menjadi catatan bahwa memang nama Indonesia sendiri itu pun juga memang perlu memiliki makna ya. Iya, dan harus disadari juga bahwa kata Indonesia itu bukan kita yang menemukan. Tapi ada kesadaran bahwa dengan kata Indonesia itu kita mau menciptakan kehidupan bersama, dan Indonesia adalah identitas bersama kita. Sebenarnya kalau mau menggunakan nama lama, bisa juga kita gunakan kata Nusantara sebagai nama diri kita. Hindia Belanda. Nah, itu menarik begini. Jadi Hatta kalau tidak salah pernah diundang di negeri Belanda tahun 30-an kalau nggak salah. Lalu dia ditanya, kenapa Anda menggunakan kata Indonesia? Nah, dia katakan begini, setelah memberi keterangan, ya kalau saya gunakan kata Hindia Belanda, Republik Hindia Belanda, kata Hindia Belanda tetap Belanda di belakang Hindia. Iya kan? Iya. Nah, tapi kalau saya hanya menggunakan kata Hindia, nanti orang salah dengar yang disangka India. Jadi ya memang ini jadi dengan keterangan yang kita bicarakan pada kesempatan ini, sebenarnya saya hanya ingin memberikan wawasan pikir kepada pendengar nanti bahwa nama Indonesia itu adalah sebuah identitas politik dan kebangsaan kita yang diperoleh dengan sebuah proses dalam bentuk hasil pemikiran dari para pemimpin pergerakan, dan setelah kita merdeka menyatakan 17, kata Indonesia juga adalah sebuah bentuk identitas melakukan perlawanan dan mempertahankan kemerdekaan itu.
Itu yang harus ditangkap seperti itu. Jadi jangan anak muda sekarang anggap udah saya Indonesia udahlah. Nah, tetapi justru hal menariknya di sini bahwa kata Indonesia yang kita gunakan itu adalah sebuah proses perjuangan. Betul. Ya, pergumulan perjuangan, dan oleh karena itu kalau kita mau mempertahankannya dalam bentuk yang berbeda, ya kita juga melanjutkan semangat perjuangan. Ambil sebagai contoh, sekarang kita berjuang sebenarnya melawan pandemi dalam bentuk yang berbeda. Coba kita bayangkan, kalau pandemi ini gagal kita hadapi, kita bisa hilang loh. Coba bayangkan sekarang sudah 1 jutaan, bahkan sudah ada yang mengatakan sebenarnya sejak yang lampau sudah lebih dari 1 juta. Iya. Dan kita diobrak-abrik dari semua kehidupan kita kan. Dari semua sektor. Sektor kehidupan kita Nah, oleh karena itu kata berjuang itu juga penting. Kata berjuang itu sangat penting. Artinya artinya kata bagaimana kita berproses memperjuangkan dan mempertahankan itu sesuatu yang terus akan berlanjut, dari generasi ke generasi. Nah, pentingnya generasi muda sekarang tahu sejarah, ya di situ. Jadi bukan karena saya orang sejarah, tapi kalau Anda tidak mengenal sejarah diri Anda pasti bisa linglung. Sejarah pribadi Anda kan Anda juga harus tahu. Yeah. Kapan Anda lahir, bagaimana lingkungan keluarga Anda, perjalanan apa saja, bagaimana Anda menjadi seperti sekarang. Yeah. Kan itu sejarah juga, sejarah personlik Anda. Dan itu penting untuk pertumbuhan diri Anda kan? Betul. Sama dengan sejarah negara. Kalau Anda tidak mengenal sejarah negara Anda bingung, saya ini sebenarnya siapa? Ya, ini Indonesia tuh seperti apa, bagaimana, dan mau kemana? Nggak jelas. Awalnya kenapa seperti ini? Iya. Ya, itu yang saya. Dan mungkin kalau kita nggak belajar sejarah, mungkin karena kita yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, itu toleransi juga. Coba Anda lihat yang berkelahi di sini di polemik kebudayaan itu, Sultan Takdir itu Minang sama Bengkulu. Iya, betul. Iya kan? Lalu Sanusi Kate Batak. Iya. Lalu Jawa. Iya kan, Ki Hajar. Lalu ada Minang lagi, segala macam. Adi Negoro itu Minang, Dr. Amir itu Minang, dan sebagainya. Jadi yang memperdebatkan nama Indonesia sebagai sebuah identitas dan menjadi polemik kebudayaan itu ya memang macam-macam orang yang mau mengindonesia. Yes. Betul. Karena mereka akhirnya mau ikut dalam, maksudnya akhirnya berdiskusi dalam polemik itu ya karena mereka tahu bahwa mereka adalah Indonesia. Iya. Untuk itu mereka harus menjelaskan diri dulu ya. Iya. Dan memang ini juga tentu ada pengaruh dari 28. Iya. Jadi Sultan Takdir cuma mau menegaskan tahun 28 kita sudah mengakui Indonesia sebagai nama kita, tapi apa itu Indonesia? Nah, kemudian kan itu. Maka muncullah pikirannya. Ya, lihat orang ini menggunakan kata itu, tapi ngerti nggak seperti? Ya, cuman seperti nama aja. Indonesia gitu. Lalu kemudian dia memberikan pikirannya, dan itulah menjadi awal dari perdebatan yang menarik. Dan sebenarnya sampai sekarang dalam batas tertentu kan kita masih mempersoalkan itu. Iya, Indonesia nih apa? Indonesia nih mau bagaimana kalau kita lihat di diskusi? Iya kan? Televisi seperti itu kan? Terus gitu kan? Ya walaupun sudah ada identitas yang macam-macam juga kan gitu.
Ada perkelahian tentang agama, ada perkelahian tentang suku. Itu artinya apa? Kita belum selesai. Ya, masih terus akan berjalan. Berjalan. Dan Kemarin misalnya ada seorang pimpinan Hanura dianggap menghina tiga yang orang Iran, Iya. Irian itu, lalu sekarang ditangkap karena dianggap diskriminatif. ya, Jadi artinya ada tanda-tanda di mana kita terus harus mengindonesiakan diri, memaknai kata Indonesia itu apa ya? Hah? Itulah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada gunanya. Ya, baik. Tadi kita sudah dengar Ayah bercerita tentang sebetulnya nama Indonesia itu berasal dari mana, dan kita tahu bahwa ternyata Indonesia itu adalah sebuah bentuk identitas dari sebuah wilayah geografis di Asia Tenggara yang diperkenalkan ya oleh orang Barat, tapi kemudian itu dipakai dan akhirnya kemudian ternyata dibahas lebih mendalam dengan munculnya pendapat dari Sultan Takdir ya yang Enggak, jangan dilampaui dari kemudian dijadikan identitas diri dari dalam pergerakan nasional. Oke, terus Lalu kemudian lahir 28 dan kemudian Iya. menjadi polemik. itu ya. Oke. Ya. Dari cerita Ayah ini kita tetap akhirnya bisa tetap mengetahui bahwa Indonesia itu masih tetap dalam proses dan dalam proses untuk dimaknai arahnya mau kemana dan seperti apa, dan itu bisa menjadi bahan untuk pemikiran mereka, kita yang menonton YouTube channel ini, untuk lebih mengetahui Indonesia itu negara yang mau kita bawa kemana. Yang mau bawa kemana, dan di situ nanti kaitannya sebenarnya kita harus membahas lebih dalam Yes. tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di dalamnya ada Pancasila, di dalamnya ada makna merdeka. Oke, baik. Kalau gitu nanti ditunggu saja untuk di episode selanjutnya. Untuk saat ini kita sudahi, dan terima kasih sudah menonton video YouTube channel Anhar Gonggong. Jika menyukai video YouTube ini, silahkan di like, subscribe, dan komen, dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu.